Mesin saja belajar, masa wangi hanya berjalan di tempat? Halo teman-teman, tulisan atau konten hari ini tidak berarti saya sedang mengatakan bahwa kondisi wangi saat ini keadaannya seperti itu ya. Jangan berprasangka buruk dulu ya. Itu cuman judul, biar Anda tertarik untuk membaca. Tema ini begitu saja muncul ketika saya sebagai seniman kata dan kalimat berada di depan komputer. Awalnya bukan dengan tujuan menulis dan bikin konten, tapi sedang melanjutkan game online. Tapi seperti itulah otak seniman yang impulsif, tiba-tiba saja pikiran ini saling sambung menyambung, melihat realita zaman now, di mana akselerasi dan eskalasi teknologi sedemikian cepat. Sementara di sisi lain, kita adalah makhluk-makhluk sakti yang sedang berguru di perguruan dalam tanda kutip double degree, di mana kita punya dalam tanda kutip dosen tetap, yaitu pembimbing di alam manusia seperti Zaman, para wali, dan para pengurus Tauwan. Tak ketinggalan pula ada dalam tanda kutip dosen tamu, para dewa-dewi Fufasen dari alam dewata warisan peradaban masa lalu. Artinya, double degree di sini saya meminjam istilah yang lazim di perguruan tinggi, bahwa seorang mahasiswa bisa lulus dengan 2 gelar yang berbeda sekaligus. Misal sebagai sarjana di bidang manajemen, sekaligus dapat gelar akademis sebagai sarjana di bidang akuntansi. Nah, double degree yang saya maksud dalam konteks Yuto yaitu bahwa seorang Taoyu itu diharapkan bisa lulus di dimensi manusiawinya. Dalam artian apa? Hidupnya dipenuhi dengan keadaan yang sehat jasmani, cerdas dan waras rohaninya, ekonominya mapan, keluarganya tentram, di masyarakat bisa memberi kontribusi yang positif. Lalu di sisi rohani, di dimensi sukma atau dimensi kedewaan, bisa lulus dan lolos menjadi dewa, yaitu apa? Sukmanya mampu memutus rantai reinkarnasi. Lebih dalam soal reinkarnasi, silakan dibaca sendiri ya, secara mandiri di buku Yuto Menuju Kesempurnaan, buku kuning atau Chiang-I ya, atau silakan menonton YouTube sebelumnya, tautan ada di bagian bawah, supaya nyambung dengan pembahasan kali ini dan akrab dengan istilah-istilah yang sering saya gunakan. Uniknya, sementara kita belajar dari para dewa Tao, yaitu sukma abadi yang pernah hidup sebagai manusia di masa lalu, seolah-olah kita tak rela dan gagal move on dari masa lalu. Pikirannya ke masa lalu terus. Tapi kita ini sedang nyata-nyata hidup di sekarang ini dan di sini. Hidup dengan napas yang berembus, menyambung hidup di tengah lingkungan peradaban modern. Sebuah zaman dengan eskalasi teknologi AI, teknologi kecerdasan buatan alias artificial intelligence yang sangat maju, yang sedang menyentuh berbagai aspek kehidupan, berbagai peran dan berbagai tugas manusia yang sedang berlangsung dengan sangat masif dan cepat sekali. Lalu, bila di alam material dan jasmani yang sudah sangat maju, bagaimana dengan alam dewata? Apakah di sana juga terjadi kemajuan? Menurut saya iya, boleh dikatakan demikian. Karena bagi umat Tao yang percaya dan membuktikan sendiri alam dewata itu ada, dengan dewa teranyar yang diperkenalkan kepada manusia zaman now sekarang, yaitu Dewa Tao Te Sejong, Dewa Agung Kebajikan Dunia, yang belum sampai 100 tahun yang lalu pernah hidup dan berada nyata di tengah-tengah kita dalam eksistensi jasmaninya sebagai Li Sefu, guru besar Tao Tai San Mensyoyopai yang mewariskan ilmu kedewaan Tao Ying Su yang kita praktekkan saat ini. Jadi
Ibaratnya alam dewata saja senantiasa diperbarui, atau kalau meminjam istilah kekinian, di-upgrade, diupdate, disinkronkan oleh sukma-sukma yang telah lolos dan lulus dari kehidupan dunia. Setelah menyelesaikan tugas kehidupan untuk memberi manfaat dan solusi sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya menjawab permasalahan dan rintangan yang dihadapi oleh manusia sepanjang hidupnya. Setidaknya sudah 100.000 murid yang diajari oleh Lee Se-fu dengan Tao Ying Su. Ya, itu adalah peran kehidupan yang sudah dilakukan oleh Lee Se-fu. Nah, fakta-fakta yang saya paparkan di sini membawa sebuah pesan bahwa memang benar setelah keluar dari rahim ibu, maka perjalanan keberadaan manusia tak pernah berjalan mundur masuk kembali ke dalam kandungan ibunya yang aman dan nyaman. Semua setelah lahir hanyalah bergerak maju dalam waktu yang bergulir ke depan. Tak pernah bisa mundur kembali ke belakang selain hanya sebuah kenangan. Ringkasnya, manusia adalah makhluk pembelajar, makhluk yang senantiasa harus memperluas pengetahuannya, tak boleh berhenti hanya dan berleha-leha di satu titik. Jangankan manusia, ciptaan si manusia saja belajar, yaitu program, software, aplikasi berbasis kecerdasan buatan. Sebagaimana telah nyata hadir dalam kehidupan saat ini. Nyata-nyata ada dalam genggaman HP versi teranyar di tangan kita. Sejauh kantong Anda cukup tebal untuk membeli HP terkini ya. Lalu, langkah belajar manusia itu terdiri dari kegiatan apa saja? Ya lengkap lah. Mulai dari membaca, menonton, mengamati orang lain, mengamati bagaimana alam ini bekerja, mendengar, menyimak pelajaran dari orang lain, mencatat, menulis ringkasan, membuat testimoni. Itulah langkah-langkah belajar mandiri yang ada dalam jangkauan kita masing-masing. Tapi tak cuman belajar mengisi diri dengan pengetahuan. Selangkah lebih maju dari itu, seseorang perlu menjadi peneliti. Nah, ini penting. Dalam pengertian sederhana yang saya maksudkan, peneliti itu apa? Yaitu sebagai orang yang tertarik untuk mengungkap, menemukan jawaban atas pertanyaan, dan menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan kehidupan yang dihadapinya sendiri maupun dihadapi manusia yang lain pada umumnya. Nah, soal semangat dan minat teliti-meneliti ini terungkap pula dalam biografi Lee Se-fu di halaman 51. Yang sudah punya bukunya silakan coba dibuka. Ada kalimat berikut. Karena kita tidak hanya meneliti berbagai hal yang kasat mata seperti orang awam pada umumnya, tapi telah maju selangkah lagi. Kita meneliti tentang apa yang ada di balik yang kasat mata. Dalam konteks ini, ajaran Lee Se-fu jauh lebih ilmiah. Nah, kalau kita menyambungkan ini, ternyata semangat meneliti, cermat mempelajari, cermat mengungkap segala sesuatu itu memang menjadi satu dorongan alamiah yang ada di dalam diri Se-fu yang dia wujudkan dalam meneliti dimensi manusia maupun dimensi kedewaan secara seimbang, sehingga kita menerima ajaran-ajaran Se-fu yang sudah teruji seimbang di dalam dua sisi, menyentuh sisi jasmani dan rohani, serta sisi kedewaan. Jadi kita menikmati apa yang sudah diteliti oleh Lee Se-fu sepanjang hidupnya lewat berbagai pengalaman kehidupan real sebagai manusia dan pada sisi dimensi kedewaan lewat Tao Ying Su yang diajarkan kepada kita.
menengok beberapa minggu yang lalu, saya sudah membuat konten yang berjudul Makna Wangi Bagiku, sebuah refleksi dan renungan. Jadi di dalam konten itu ada 3 bagian kecil yang bisa Anda tonton tentang mengubah nasib bersama Dewa Erlangsen. Kemudian perjalanan Syuto yang indah, kemudian belajar tentang manajemen dan kepemimpinan. Tapi hari ini saya melihat bahwa ada makna lain dari seorang wangi, yaitu dia perlu menjadi pembelajar dan peneliti. Karena kalau dia sudah jadi pembelajar dan peneliti, hasil risetnya dia, apa yang dia geluti, apa yang dia cari, apa yang dia temukan, ketika itu diungkapkan, itu bisa menjadi ilmu pengetahuan yang berguna buat yang lainnya. Maka hari ini saya pun belajar di tengah kemajuan AI, ya, kecerdasan buatan yang menyentuh segala bidang. Seorang wangi ternyata harus senantiasa belajar, update dan upgrade pengetahuan yang ada di kepalanya, agar mampu menjadi pelari estafet kebajikan yang bisa meneruskan ajaran-ajaran Tao. Meneruskan ajaran Tao Ying Suk melintasi zaman yang nyata-nyata sudah dipenuhi oleh teknologi berbasis kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Ketika peran pembelajar yang mandiri dapat meningkat menjadi peneliti, maka kita bisa mewujudkan niat menyeberangkan diri sembari sambil membantu orang lain menyeberangkan diri mereka. Sebagaimana sering kita dengar dalam semboyan Puji Uren, yang ringkasnya sederhananya mengertikan diri, lalu bikin testimoni atau kita bisa mengertikan yang lainnya. Dan Juren Juse, menolong umat manusia, menolong dunia. Oke ya. Jadi ini satu kalimat yang disambung, tidak boleh lepas. Karena lingkupnya adalah itu, diri, orang lain, bahkan dunia. Ujiuren Juren Jusen adalah tugas abadi yang ada di pundak wangi. Tetapi kitanya juga mesti upgrade diri kita, agar Tao yang kita sampaikan pada generasi selanjutnya tetap relevan, masuk akal bagi mereka. Melanjutkan tongkat estafet tentang Tao dan Tao Ying Suk di zaman berbasis AI, berbasis kecerdasan buatan yang masif serta berjangkauan luas, cepat seketika, mengundang kita untuk menjadi seorang pembelajar cepat dan peneliti cermat, ya, yang komprehensif, artinya lengkap, nggak cuma potongan demi potongan, utuh sepenuhnya. Jadi hari ini saya melihat peran seorang wangi di zaman modern ini menurut saya, satu, ya tetap pada basicnya bisa menyeberangkan diri sendiri sambil membantu orang lain menyeberangkan dirinya. Selengkapnya ini sudah saya bahas di konten sebelumnya yang tadi saya sebutkan. Linknya ada di deskripsi YouTube ini. Kedua, peran berikutnya kita mesti jadi pembelajar cepat dan peneliti cermat, yaitu menggali berbagai manfaat Tao yang mampu kita sajikan dalam bahasa yang relevan dengan konteks kekinian. Jadi nyambung ketika didengarkan oleh generasi zaman now. Ya, oke. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih.